Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Diansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2308 1405 0094. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi pemanfaatan media relation oleh public relation untuk memanajemen isu dan krisis. Media relation atau relasi media dapat digambarkan sebagai interaksi yang dibangun oleh perusahaan dengan media massa, wartawan, atau pers. Interaksi ini dilakukan dengan memberikan informasi berupa pesan, berita, ataupun cerita yang layak disampaikan mengenai perusahaan. Media juga sering diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Artinya dapat menjadi manfaat tetapi juga bisa merugikan. Jadi, apabila media memberitakan hal buruk mengenai perusahaan, hal tersebut akan sangat berbahaya dan bisa merugikan perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai media yang ada. Di era digital sekarang, publik lebih eksis di media sosial. Oleh karena itu, hampir semua perusahaan berinovasi untuk memanfaatkan media sosial dalam sarana promosi, CSR, iklan, riset publik, dan lain-lain, yang pada intinya untuk membranding perusahaan itu sendiri. Media sosial yang eksis tersebut misalnya adalah Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Dalam pekerjaan humas atau PR, media relation juga kerap kali diketahui sebagai penanganan isu dan krisis dengan memberitakan perihal hal-hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu negatif. Kemudian, apa sih itu isu dan apa itu krisis? Isu adalah kondisi di mana ada sebuah berita atau informasi yang belum terlalu berdampak pada sebuah perusahaan. Biasanya ditandai dengan perusahaan yang tidak menanggapi berita atau informasi tersebut, yang berarti perusahaan belum terdampak krisis. Sedangkan krisis adalah kondisi di mana perusahaan sudah menanggapi dan mengklarifikasi adanya berita atau informasi karena dianggap sudah berdampak pada operasional perusahaan. Jadi, bagaimana cara PR untuk memanajemen isu yang ada sehingga tidak berkembang menjadi sebuah krisis? Jadi, pada saat perusahaan mengalami krisis, metode terbaik penanganan relasi media oleh public relation yaitu dengan mengakui dan mengkoreksi kesalahan dengan menginfokan usaha-usaha ke depan dan berita-berita positif. Dalam hal ini baik media massa maupun public relation dalam posisi saling memanfaatkan dan saling diuntungkan satu sama lain. Nah, gimana? Udah paham belum sama materi penjelasannya? Kalau belum paham, aku bakal jelasin sesederhana mungkin. Jadi, ada sebuah organisasi atau perusahaan, instansi, dan institusi, dan sebagainya, yang dimana keberhasilan institusi, organisasi, perusahaan ini ditentukan oleh publik atau konsumen. Sedangkan PR sebagai fungsi manajemen sebuah perusahaan menjembatani antara organisasi dengan publik. Jadi, sebagai seorang PR harus mampu melihat bagaimana karakteristik publiknya. Misalnya, publik dari sebuah perusahaan adalah mayoritas Gen Z. Otomatis seperti yang kita tahu, bahwa Gen Z seringkali menggunakan media sosial Instagram dalam sehari-hari. Maka dari itu, perusahaan tersebut akan menggunakan Instagram untuk memanajemen isu dan krisis yang ada dan membranding perusahaan itu sendiri. Saya selalu Kadif Humas tentunya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi yang kemarin. Ya, kemarin malam kebetulan menimpa dua teman media. We start today, I'd like to speak directly to the families of the victims who are here with us. On behalf of myself and the Boeing Company, we are sorry, deeply and truly sorry.